Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah rasanya selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, baik yang sudah maupun yang sedang maupun yang akan. Allah tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita. Maka menjadi konsekuensi logis kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya selaku khotib mengajak, mewasiatkan, dan ini menjadi inti dari khutbah, yaitu mari kita meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya kita melaksanakan perintah-perintah Allah di satu sisi, di sisi lain kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika dengan demikian ini kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa, dan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ingin menyampaikan sedikit saja mengenai salah satu poin akhlak pribadi dari seorang muslim atau orang yang beragama Islam, ya mungkin kita jarang mendengarnya, tapi ini penting sekiranya untuk kita renungkan bersama, yaitu tentang iffah. Iffah secara bahasa ini adalah merupakan bentuk masdar dari afa ya'ifu iffah, yang artinya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti kesucian tubuh, sebagaimana dikutip dalam Kamus Al-Munawir, ya, yang ditulis oleh Ahmad Warson Munawir dari Pondok Pesantren Krapyak Jogja, itu bahwa iffah adalah bentuk masdar dari afa ya'ifu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti kesucian tubuh. Secara istilah, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkan dirinya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nilai dan wibawa seseorang bukan ditentukan oleh kekayaan dan jabatan, karena itu bersifat sementara. Bukan pula ditentukan oleh bentuk rupa yang gagah, yang cantik, tapi semuanya ditentukan oleh kehormatan dirinya. Oleh sebab itu, untuk menjaga kehormatan ini, setiap orang haruslah berusaha menjauhkan diri
dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak saja dalam hal-hal yang haram yang dilarang, bahkan dalam hal-hal yang kadang juga menjaga dirinya dari hal-hal yang halal karena bertentangan dengan kehormatan dirinya. Bagaimana keterangan dari Ahmad Muhammad Al-Khufi dalam bukunya Akhlak Nabi Muhammad SAW, Keluhuran dan Kemuliaan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ifah ini macam menjaga diri kita saling mengingatkan. Beberapa contoh, ini sekedar contoh saja, tidak banyak, hanya 3 yang akan saya berikan contohnya, 3 poin. Al-Quran dan hadis memberikan beberapa contoh ifah sebagai berikut. Ini biasanya yang paling dominan. Yang pertama, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga penglihatan, pergaulan dan pakaiannya. Tidak mengunjungi tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat kemaksiatan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan ke perzinaan. Sebagaimana pesan Allah dalam surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu di ayat yang ke-31-nya surat An-Nur, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan seterusnya. Cuma sekalian yang dirahmati, ini pesan Allah pada kita agar kita ini menjaga kehormatan diri kita dalam kaitannya dengan ketertarikan terhadap lawan jenis, yaitu apa? Pertama, menahan pandangan, yang kedua, memelihara kemaluannya. Yang demikian ini lebih suci. Ini menjadi kewajiban dan tugas bagi kita untuk menjaga diri kita masing-masing, apalagi di tengah situasi kondisi yang sekarang sudah semakin bebas lalu lintas, baik secara faktual di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka kita berusaha untuk mengendalikan diri kita, dan kita berusaha untuk memberikan pencerahan kepada generasi kita, pada anak-anak kita, anak-anak muda kita, agar bisa menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Karena ini adalah sumber petaka, sumber bencana yang akan mempermalukan diri sendiri serta keluarganya. Maka kita berdoa, bermohon, dan senantiasa berusaha, senantiasa terjaga diri kita, kehormatan kita, kaitannya dengan tertarikan terhadap lawan jenis kita. Maka Allah berpesan dalam surat An-Nur ayat 33, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Bagi yang sudah punya atau memiliki pasangan suami istri, maka tidak masalah. Bagi yang tidak punya, maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan
dalam sebuah hadisnya menyatakan bahwa barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu bisa menjaga dirinya dan pandangannya. Barang siapa yang belum bisa menikah, berpuasalah, karena ini sebagai benteng baginya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menjadi tantangan karena sekarang kita dihadapkan kepada pergaulan bebas, kampanye LGBT yang luar biasa melalui media-media yang ada. Maka ini menjadi tantangan berat bagi kita, sekaligus tugas mulia menjaga diri kita masing-masing, kehormatan kita masing-masing, sembari kita menularkan kepada yang kedua. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yaitu menjaga kaitannya dengan kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta. Kalau tadi masalah seksual, yang kedua masalah harta. Islam mengajarkan terutama bagi orang-orang miskin untuk tidak menengadahkan tangan meminta-minta. Al-Quran mengajarkan kepada orang-orang yang punya untuk membantu orang-orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap iffah itu. Jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin, kadang mereka tidak mau meminta-minta. Maka orang yang kaya ini supaya memberikan kepada mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 273 Allah menyampaikan pesan kepada kita, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri mereka dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ini meminta-minta itu tidak terhormat jamaah sekalian, kecuali ketika kita dalam sangat terpaksa. Meminta-minta adalah perbuatan yang merendahkan dirinya. Daripada meminta-minta, lebih baik mengerjakan apa saja untuk mendapatkan penghasilan, yang penting halal. Sekalipun diibaratkan oleh Rasulullah mengumpulkan kayu bakar. Sebagaimana dalam hadis riwayat muttafaq alaih, seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawa ke pasar, dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang tidak. Jadi ini dalam rangka kita iffah, ya. Pertama adalah ini menjadi kebiasaan misalnya. Ini contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kaitannya dengan menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan dari orang lain kepada dirinya. Seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam bentuk ketidakjujuran. Sekali-kali jangan dia berbohong, mengingkari janji, khianat dan lain-lain. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan jaminan kepadaku terhadap 6 perkara, maka aku akan memberikan jaminan kalian masuk surga. Yaitu, jujurlah jika kamu berkata, kemudian tepatilah jika kamu berjanji, lalu tunaikanlah amanat kepada orang yang berhak jika kamu diberi amanah, jagalah kemaluanmu, tundukkanlah pandanganmu, dan tahanlah tanganmu sehingga tidak menyakiti orang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apabila seorang dipercaya mengelola keuangan, maka dia harus mengelola dengan jujur dan transparan. Lebih-lebih apabila ini harta
yang kadang tidak ada yang mengontrolnya. Misalnya harta anak yatim yang kebetulan kita mengasuhnya, maka ini harus hati-hati sekali. Al-Quran mengingatkan kepada para wali anak yatim agar dapat menahan diri jangan sampai tergoda untuk memakan harta mereka, kecuali sekedarnya saja. Bagi wali yang kaya lebih baik dia membiayai kehidupan anak yatim itu dengan kekayaannya jika dia seorang yang mampu, sebagai wujud dari kasih sayang dan belas kasih. Kecuali bagi wali yang miskin, dia boleh menggunakan harta itu untuk kepentingan si yatim, termasuk biaya pengelolaan harta apabila diperlukan. Inilah diantaranya jamaah sekalian, sikap iffah yang sangat diperlukan untuk menjaga kehormatan diri kita, sehingga tidak ada peluang sedikit pun bagi orang lain yang tidak senang dengannya untuk meleparkan tuduhan dan fitnah. Orang yang mempunyai sikap iffah, yaitu disebut dengan afif, akan dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini termasuk yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.